Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aspek hukum dalam bisnis, ruang lingkup perkuliahan hukum bisnis, dan sejarah hukum bisnis di dunia dan di Indonesia. Perkenalkan anggota kelompok saya, Afriani Dwipo dengan NIM 22134006, Anggita Wardani 22134007, saya sendiri Dian Hanifah Nuraini dengan NIM 22134015, Fadil Pratama dengan NIM 22134021 dan Fadli Ramadan dengan NIM 22134022. Baik, selanjutnya di sini teman saya akan membacakan tentang latar belakang aspek hukum dalam bisnis. Kepada Friani Dipo dipersilahkan. Baiklah, saya Alfriani Dwi Ananda dengan NIM 22134006. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu tentang pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan di depan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Pengertian hukum lainnya yaitu peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan atau ketentuan yang tertulis atau tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Friani Dwipo. Untuk pengertian hukum menurut ahli akan dibacakan oleh Fadil. Kepada Fadil dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum menurut para ahli. Pertama, menurut Ersueroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri pemerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Kedua, hukum menurut Wasis SP. Hukum adalah seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis dibuat oleh penguasa yang berwenang mempunyai sifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi yang bagi pelanggarnya. Ditunjukkan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan bermasyarakat terjamin keamanannya dan ketertibannya. Ketiga, hukum menurut E.M. Mayer mengatakan bahwa hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Keempat, menurut Profesor Ahmad Ali, pengertian hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan mana yang benar, yang dilakukan oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal dan faktor eksternal, yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu. Kelima, hukum menurut Mokhtar Kusuma Madja
menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai perangkat, kaidah, dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup lembaga, institusi, dan proses yang diperlukan oleh mewujudkan hukum dalam kenyataan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk pengertian hukum bisnis akan disampaikan oleh Fadli Ramadan. Kepada Fadli kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum bisnis. Maaf, ada masalah teknisi tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hukum bisnis. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis, tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena hukum sangat berperan mengatur bisnis agar bisnis bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis. Contohnya, hukum bisnis adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini, konsumen dalam pasal disebutkan diatur tentang kewajiban pengusaha mencantum label halal dan kadaluarsa. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Fadli. Slide berikutnya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Anggita Wardani. Kepada Anggita kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi. Tujuan mempelajari hukum bisnis. 1, yaitu sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. 2, untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal yang semua seluk-beluk keberadaan hukum dan segala yang melingkupinya yang begitu luas. Menurut John Austin, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Pada dasarnya, hukum itu perlu dipelajari oleh siapapun, tak pandang siapapun, dan itu harus. Ilmu hukum itu lebih besar dan lebih luas dari hukum. Pada umumnya, hukum ditunjukkan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum, serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu, mencegah agar tiap orang tak menjadi hakim diri sendiri. Manfaat belajar hukum dalam bisnis mengarah pada pengetahuan mengenai aturan-aturan tersebut. Dengan mempelajari aturan-aturan hukum dalam bisnis, seorang pelaku usaha akan mengetahui tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dalam mendirikan dan menjalankan sebuah perusahaan. Secara umum, aturan-aturan yang penting untuk diketahui dan dipelajari oleh para pelaku usaha adalah diantaranya UU PT UU nomor 40 tahun 2007 dan UU Ketenagakerjaan
nomor 13 tahun 2003. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis akan dibacakan oleh Afriani Dwipo. Pada Afriani, kami persilahkan. Ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama yaitu pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis yang pertama adalah pelaku bisnis yang dapat berupa orang perorangan atau badan hukum usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan, yakni hukum perseorangan terbatas, hukum tentang yayasan, hukum tentang kooperasi, hukum tentang firma, CV, dan perseroan perdata. Yang kedua, perbuatan pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum ekspor-impor, hukum lingkungan, hukum tenaga kerja, hukum pajak, hukum persaingan usaha, atau anti monopoli, hukum penanaman modal, perlindungan konsumen, dan pasar modal. Yang ketiga, aset atau harta kekayaan pelaku bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis lainnya adalah aset atau harta kekayaan milik pelaku bisnis. Aspek ini meliputi bidang hukum benda, hukum agraria, hak kekayaan intelektual atau hak aki, dan hukum jaminan. Yang keempat, permodalan atau pembiayaan. Aspek permodalan meliputi bidang hukum perbankan, hukum pembiayaan non-perbankan, hukum leasing sewa beli, hukum tentang modal ventura, serta hukum tentang faktoring. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk yang terakhir, sejarah hukum bisnis akan dibacakan oleh saya sendiri. Sejarah hukum bisnis. Sejarah hukum bisnis telah bertumbuh dan berkembang menjadi salah satu disiplin ilmu yang penting dalam dunia bisnis. Secara singkat, sejarah hukum bisnis dapat pertama kali diperkenalkan di zaman kuno, tepatnya sekitar abad ke-7 sebelum Masehi di Yunani kuno. Pada saat itu, filosofer dan cendekiawan yang hidup di Yunani kuno seperti Solon, Thales, Plato, Aristoteles, dan Solon telah mempertimbangkan dan membahas mengenai isu-isu hukum dan peradilan, termasuk masalah-masalah bisnis dan perdagangan. Mereka menyusun kitab-kitab tentang hukum dan peradilan yang disebut sebagai kitab-kitab hukum. Selanjutnya, era Romawi. Hukum bisnis menjadi lebih berkembang dengan adanya regulasi terhadap perdagangan dan bisnis oleh negara Romawi yang disusun pada 212 sebelum Masehi oleh Kaisar Roman Caracalla. Regulasi-regulasi tersebut berfungsi untuk membuat perdagangan dan bisnis menjadi lebih adil dan transparan, serta untuk melindungi konsumen. Pada tahun 1582, Queen Elizabeth I dari Inggris mengeluarkan Letter Pater of Freedom of Trade yang melarang monopoli dan mempromosikan perdagangan yang bebas di Britania Raya. Menurut Bapak ahli, Letter Pater of Freedom of Trade tersebut memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan hukum bisnis di Eropa dan di seluruh dunia. Di dalam perkembangan tersebut, hukum bisnis terus semakin berkembang dengan adanya perihal regulasi dalam perdagangan internasional, kontrak, dan banyaknya isu lainnya yang terkait dengan bisnis. Saat ini, hukum bisnis telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang penting dalam dunia bisnis dan digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi bisnis yang aman dan transparan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.